Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini giliran saya untuk memaparkan suatu materi saya, dan insya Allah sasarannya adalah anak SMA kelas 3. Jadi insya Allah saya akan membahas materi muhasabah diri. Sebelum kita terlalu jauh, hanya ikut perintah orang tua, ya. Ada karena ikut arus, ya. Jadi berbeda-beda. Tetapi beberapa hari yang lalu saya cek baca di media, di situ ada tertulis tempatnya Buya Hamka. Jadi saya bilang ya, di Buya Hamka ini sebelum masuk materi pernah mengatakan orang yang belajar itu dia sedang memberikan nutrisi pada jiwanya. Sebagaimana fisik ini butuh makanan asupan, nah jiwa ini juga butuh dengan ilmu. Maksudnya kita ingin bertemu dalam satu yang kita sama-sama memberikan asupan jiwa, yaitu beragama. Karena kenapa? Ilmu inilah nanti yang memberikan kita kesadaran tentang diri kita sendiri dan juga kesadaran di luar diri kita. Nah, di sini saya kaitkan dengan muhasabah diri. Dan aktivitas di pikiran teman-teman. Ada yang bisa memberikan suara ekspresi kiranya, atau perlu saya tunjuk ketika mendengar kata muhasabah diri itu apa? Gak ada. Aziza, apa muhasabah diri? Bisa suaranya tidak ada nih. Kegiatan introspeksi diri atau mengevaluasi diri kita sendiri. Oke, betul sekali. Mengevaluasi. Evaluasi. Introspeksi. Ada lagi yang bisa memberikan suaranya atau sudah tidak ada lagi? Ramadhani apa ketika mendengar muhasabah diri itu? Atau hanya sampai di sini saja pikiran kita sama-sama? Nah, jadi secara bahasa, hasaba yuhasibu, sini ya. Hasaba yuhasibu muhasabah. Yang artinya mengevaluasi, mengoreksi, ya, mengoreksi atau menghitung. Diri ada secara non fisik. Dimaksud di sini jiwanya, ya, kualitas jiwanya. Banyak di orang yang mengintrospeksi, ya, mengoreksi dirinya, tapi dia hanya sampai pada tahap fisiknya. Ketika misalnya ada sesuatu ini cantik dekat ini, benar ini, dia hanya sampai tahap fisik. Parah itu bukan lagi dirinya yang perhatikan, tetapi sesuatu di luar dirinya. Sering main game, fokus sering. Apa itu yang sekarang dibilang Mobile Legend, ya kan? Fokus meningkatkan game-game itu, tetapi dirinya sendiri tidak meningkat. Bertanya terhadap diri kita sendiri. Jadi semua aktivitas, ya, yang sering saya koreksi, yang sering saya tuju di kehidupan sehari-hari, sebetulnya apa yang saya cari di aktivitas itu. Sering bertanya pada diri kita itu secara istilah. Nah, sebelum lebih lanjut, ada yang ingin bertanya? tentang. Nah, yang kedua dan selanjutnya pentingnya
Apa pentingnya muhasabah diri? Pentingnya muhasabah diri. Yang pertama apa? Menyadarkan kesalahan kita, yang kita sadar atas kesalahan. Ya. Jadi ketika orang sudah sadar tentang kesalahannya, dia bisa memberikan mengantisipasi. Jadi misalnya saya setiap harinya saya sadar bahwa di dalam kehidupan saya banyak hal yang tidak produktif. Ya. Kenapa seperti itu? Karena saya sering gabung sama teman-teman yang sering main game. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bayangkan Al-Quran, Allah saja perhatian sama kita. Yang artinya di sini wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tentu di sini maknanya kita diperintahkan untuk mengevaluasi, yang mengupgrade diri kita, ya, kualitas jiwa, langkah-langkah untuk muhasabah diri atau caranya untuk muhasabah diri. Jadi saya di kertas itu di dalam diri itu apa yang kamu sukai di dirimu sendiri dan apa yang kamu tidak sukai pada dirimu. Silakan ditulis. 5 menit dari sekarang. Silakan. Tugasnya teman-teman, silakan baca kegelisahan apa yang tidak disukai di sana, terus Anda kasih solusi sama teman Anda. Ya, itu tugasnya. Silakan siapa yang ingin memberikan solusi sama temannya, atau bisa dibaca-baca dulu terus naik ke depan memberikan solusi sama temannya. Jadi bukan lagi otak memori yang aktif, tapi saya seseorang. Di dalam diri saya tidak menyukai diri saya karena saya belum bisa mengatur atau mengontrol pikiran saya. Ya, jadi pikiran ini selalu liar, blank. Nah, kalau solusi yang saya bisa kasih di sini, pikiran yang selalu susah dikontrol itu karena ada sesuatu yang tak olah. Jadi ada yang pernah informasi yang masuk harus diolah. Sehingga saya seseorang di dalam diri saya tidak menyukai diri saya karena saya belum bisa mengatur atau mengontrol pikiran saya. Ya, jadi pikiran ini selalu liar, blank. Nah, kalau solusi yang saya bisa kasih di sini, pikiran yang selalu susah dikontrol itu karena ada sesuatu yang tak olah. Jadi ada yang pernah informasi yang masuk harus diolah. Sehingga harus kita butuhkan sistem yang lain yang mampu meningkatkan kualitas diri kita, atau cari lingkungan yang mampu
diskusi, bisa buku, perpustakaan, dan solusi. Begitu tugasnya. Oke, baik. Jadi di kertas ini yang tidak disukai itu adalah rasa tidak percaya diri saya ketika tampil di depan umum. Jadi teman kita ini memiliki rasa tidak percaya diri, dia tidak suka rasa tidak percaya diri. Nah, perlu diketahui dulu bahwasannya rasa tidak percaya diri itu rasa gugup itu pasti seberapapun sering seorang itu berdiri di depan umum pasti selalu ada rasa kaget, gugup. Tapi bukan, kita jangan berfokus pada rasa gugup itu. Tapi melainkan bagaimana kemudian kita bisa mengontrol dan mengelola emosi itu. Bisa membaca, gambarkan bentuk latihannya itu seperti apa? Nah, bentuk latihan seperti yang biasa saya sering lakukan dulu semasa masih SMP. Yes. Biasanya kalau kita mau berbicara depan umum, entah itu berpidato kah atau menjadi mengambil bagian daripada acara-acara, biasanya melakukan latihan dengan berbicara depan cermin atau dengan merekam suara kemudian didengarkan kembali apa kira-kira yang kurang daripada latihan itu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Berikan aplaus. Di sini tertulis bahwa yang tidak disukai itu kadang tidak ingat waktu kalau membaca. Apa betul? Kadang tidak ingat waktu kalau membaca. Oh itu, ya. Yang tidak disukai karena dalam dirinya. Jadi menurut saya solusi dari saya itu bagusnya buat manajemen waktu, bilang yang mana misalnya kayak ada waktu kosong membaca, tapi ada juga alarm dikasih untuk bilang berapa menit nanti saya akan membaca. Oke. Itu saja. Iya. Terima kasih. Baik, di sini mengatakan yang tidak disukai dalam dirinya itu karena belum bisa mengatur pikirannya. Menurut saya solusinya itu bisa lebih ditingkatkan lagi belajarnya, atau faktor dari lingkungan itu sangat berpengaruh pada pikiran, dan juga kita terkadang yang belum bisa kita mengatur pikiran kita kalau kita sering memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Ya. Nah, jadi itu yang membuat pikiran biasanya itu tidak bisa mengontrol pikiran karena kita sudah memikirkan masalah kah atau hal yang lain yang belum terjadi. Ya. Nah, jadi solusinya itu bagaimana kita belajar lagi untuk lebih berpikir positif. Ya, oke. Jadi solusinya pikirannya sendiri, bukan pada realitas itu. Jadi harus sering-sering melihat realitas fakta. Kita harus membaca kemungkinan apa yang akan terjadi ke depannya. Jangan juga selalu berpikir negatif, positif thinking. Ya itu mungkin pelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah kedepannya kita akan lanjut, ya. Kita akan buat tugas debat. Apakah orang bisa berkembang ketika tidak ada evaluasi tentang dirinya, atau bisa berkembang tanpa evaluasi? Itu mungkin pelajaran selanjutnya yang akan kita dalami. Kita bikin kelompok forum debat.